Amin. Silakan duduk. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Shalom semuanya. Sekali lagi terima kasih Bapak Gembala Sidang, Bapak Pendeta Lukas, dan istri yang mengundang saya dari Jakarta untuk datang ke tempat ini. Terima kasih Edward Chen dan Agnes maupun Herman yang sudah menghibur kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hanya malam ini saya akan khotbah mengenai kasih Yesus. Besok sepanjang hari saya akan khotbahnya total berbeda sama sekali. Khotbah saya besok lebih serem-serem semuanya, yaitu supaya Anda berjaga-jaga karena kedatangan Tuhan Yesus sudah di ambang pintu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, malam ini disebut Christmas Concert. Maka saya akan membawakan kasih Yesus dalam Natal ini. Nah, kita buka sama-sama Yohanes 3 ayat yang ke-16. Yohanes 3 ayat 16. Nah, saudara, kita tahu di Alkitab setiap kali kita merayakan Natal, kita merayakan hari kelahirannya. Walaupun hari kelahirannya sempat diperdebatkan kapan sebetulnya hari kelahirannya. Mau Desember, ada yang bilang September, ada yang bilang April. Kita nggak perlu debatkan, yang kita perlu ambil maknanya yaitu kasih Kristus di dalam Natal ini. Nah, kita buka sama-sama Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak-anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang di dalam ruangan ini asal percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, saudara yang kasih Tuhan Yesus, dari ayat ini kita bisa belajar kasih Kristus itu adalah memberi. Dia menganugerahkan, mengaruniakan anaknya. Jadi kasih Natal itu kasih yang memberi. Nah, saudara memasuki Natal, apakah kasih itu ada di dalam hidup Anda? Apakah Anda sudah mulai memberi? Nah, ingat saudara, setiap hari ada kantor tukang pos yang nganterin surat kabar. Apakah Anda pernah memikirkan mereka? Hari ini, malam ini, dengar baik-baik, kasih Natal itu adalah memberi. Jadi kalian harus mulai memberi. Pikirkan, orang yang membantu Anda selama ini, Anda harus memberi. Gembala yang selama ini membina Anda rohaninya, Anda wajib memberi. Itu baru kasih Natal. Karena Anda lihat dari ayat ini, kasih Natal adalah dia memberi. Dan dia memberinya tanpa syarat loh. Anaknya yang tunggal satu-satunya dia berikan kepada kita. Nggak ada persyaratan, bukan anak ketiga. Kita sering, dunia ini sering begini. Anaknya berapa? 3. Yang gede kasih buat Yesus, ya melayani. Jangan, anak saya paling gede, paling pintar sekolahnya, dia sekolah kedokteran. Yang kedua buat Tuhan Yesus, nggak bisa. Yang kedua sekolahnya pintar, sekolah insinyur. Yang ketiga yang goblok, ya ada buat Tuhan Yesus katanya. Nah, kita sering begitu. Nah, hari ini Anda dengar kasih Yesus itu tanpa syarat. Anaknya satu-satunya dia berikan. Dan kasih Yesus itu tanpa pamrih. Pamrih artinya dikait-kaitkan. Kalau begini baru saya kasih. No. Yesus kasihnya tanpa pamrih. Hari ini Anda dengar, asal Anda percaya Anda tidak binasa. Anda memperoleh hidup yang kekal. Nah, saudara, itu kasih Natal. Jadi ingat, kasih Natal nomor 1. Kasih itu memberi. Nah, mulai sekarang pikirkan. Tukang pos Anda, ya, tukang koran, tukang apa yang setiap hari melayani Anda mau menunjukkan kasih Natalnya enggak? Kalau mau, Anda memberi. Nah, kedua, sekarang kasih Natal itu luar biasa hebatnya. Saya malam ini saya ambil seorang tokoh namanya Raja Salomo. Saya mau lihat di sini ada enggak yang lebih hebat dari Raja Salomo. Nanti saya akan kaitkan dengan kasih Kristus itu. Nah, saudara lihat Raja Salomo. Raja Salomo
yang paling jago main cewek. Semua akui nggak? Coba kita lihat 1 Raja-Raja 11 ayat 3. Anda baca, lihat di multimedia aja. Raja Salomo mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundi. Istri-istri itu menarik hatinya daripada Tuhan. Jadi total istrinya ada berapa? 1000. Di sini ada nggak yang istri 1000? Nggak ada. Semuanya yang ada di ruangan ini kalah nggak sama? Semuanya kalah. Nah, Anda udah kalah sama Raja Salomo di dalam hal mencewek kalah. Dia 1000 nih. Oke, sekarang kita lihat. Ada nggak yang menang kayaknya lawan Raja Salomo? Raja Salomo itu paling kaya di dunia. Kita lihat 1 Raja-Raja 10 ayat 14. Adapun emas yang dibawa kepada Salomo dalam 1 tahun ialah seberat 666 talenta. Uang ini adalah uang upeti. Karena Raja Salomo menguasai raja-raja kecil, mereka harus memberikan upeti. 1 tahun upetinya saya equal, coba tayangkan, 475 juta US dollar 1 tahun. Itu upetinya gitu. Belum embel-embel yang lainnya. Bayangkan dia punya income-nya setengah miliar US dollar. Di sini ada yang setengah miliar US dollar satu tahun? Nggak ada. Jadi Anda semuanya keok kalau lawan si Raja Salomo. Main ceweknya kalian kalah. Duitnya kalian juga kalah. Nah kita lihat sekarang kekayaan Salomo. 1 Raja-Raja 10 ayat 26. Sehingga ia mempunyai 1400 kereta. Kereta itu kayak mobil. Di sini ada yang punya mobil 1400 mobil? Nggak ada, kalian semuanya kalah semua kayaknya. Dan dia bilang ada 12.000 orang berkuda, 12.000 supir. Di sini ada yang punya supir 12.000? Nggak ada semua. Ya, ini bayangin, ini kekayaannya sampai slide selanjutnya 1 Raja-Raja 10 ayat 23. Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Jadi yang ada di ruangan ini Anda kalah playboynya. Ngakui kan? Yang istri kalah peligelnya. Kedua, kalian gak ada yang menang kekayaannya lawan dia. Jadi kalian lawan Salomo semuanya kalah. Satu, main ceweknya kalah. Kedua, kekayaannya kalah. Sekarang coba kepintarannya. Anda lihat Salomo, dia terkenal dengan pakar seni. 1 Raja-Raja 4 ayat 32, dia menggubah 3.000 amsal dan 1.005 lagu nyanyian. Edward Chen sudah bikin 1.000 lagu. Jadi semua yang ada di ruangan ini semuanya nggak ada yang menang lawan Salomo dalam semua hal. Dalam kekayaan nggak ada yang menangin. Dalam bikin lagu kalah banyak. Edward Chen aja kalah sama Agnes Chen kalah banyak. Ya, apalagi kekayaannya udah jangan bilang. Jadi Raja Salomo top nggak? Top. Anda nggak ada yang menang kan? Nah kita mau lihat waktu Raja Salomo tua, dia titip pesennya apa? Kita buka sama-sama Pengkhotbah 12 ayat 13-14. Sekarang Anda buka Alkitab yang bawa, buka Alkitab. Kalau yang nggak bawa lihat multimedia. Pengkhotbah 12 ayat 13-14. Pengkhotbah waktu Salomo lagi tua nih, dia tulis gini. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. Entah itu baik, entah itu jahat. Saudara, Raja Salomo hidupnya playboy bukan main. Kaya bukan main. Pinter bukan main. Walaupun demikian waktu dia tuanya dia bilang apa? Nggak ada Tuhan, semuanya nothing. Dia bilang kalau nggak ada Tuhan, semuanya nol. Artinya apa? Kasih Tuhan itu luar biasa nilainya. Nah malam ini adalah Natal. Natal bicara mengenai kasih Kristus. Orang yang paling top di dunia mengatakan nggak ada Kristus, hidupmu nol.
Bagaimana dengan Anda malam hari ini? Adakah di antara Anda yang hidupnya nggak ada kasih Kristus? Jemaat yang ada di Philadelphia, dengar baik-baik. Anda memang mengalami hidup yang berat di tempat ini. Anda harus kerja berat, bahkan siang, bahkan malam. Tapi dengar baik-baik message Natal ini. Nggak ada Yesus, Anda nol hidupnya. Anda nol hidupnya. Ya, apalagi kalau Anda besok mulai dengar khotbah saya yang jam 1, jam kedua, jam 3 akan saya bawa beda. Semuanya isinya adalah bersiap-siap dan berjaga-jaga. Kedatangan Tuhan Yesus sudah di ambang pintu. Saya besok akan tayangkan bukti-buktinya bahwa Yesus tinggal datang. Anda sekarang kerja setengah mati. Saya mengatakan bukannya Anda tidak kerja, Anda harus kerja. Karena dia mau waktu dia datang, Anda sedang melakukan tugasnya. Tetapi prioritaskan Tuhan nomor 1 di hidupmu. Karena kalau Anda lihat Bible, enggak semua orang Kristen akan diangkat. Bahkan gembala sidang saya Pak Niko, dia dapat dari Tuhan yang diangkat ke surga hanya sedikit orang Kristen. Hanya sedikit. Dan besok akan saya jabarkan mengenai sedikitnya itu dan tanda-tandanya semuanya sudah lengkap. Nah saudara yang dikasih Tuhan Yesus, malam ini kita lagi bicara mengenai kasih Natal. Kasih Yesus itu memberi. Kasih Yesus itu nggak ada syaratnya. Kasih Yesus itu tanpa pamrihnya. Orang yang terkaya, terhebat di dunia aja pada waktu tuanya dia bilang, kalau nggak ada Tuhan, hidup itu nol. Ya, nah saudara sekarang ini saya lihat banyak anak-anak muda. Kita mau bacakan Pengkhotbah 11 ayat 9. Nasihat buat anak-anak muda yang suka pacaran, suka sampai yang gak karuan, dengar baik-baik. Bersukarialah hai anak-anak muda, dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini, Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Hati-hati anak muda yang suka main api, Tuhan akan menuntut pertanggungan jawabnya. Pacaran boleh, harus ada batasnya. Jangan main api. Api yang Anda main pasti ada asapnya. Dan itu adalah hukuman pada waktu Anda ketemu Tuhan. Anda harus bertanggungjawabkan. Nah saudara, malam ini saya message-nya singkat. Message-nya saya malam ini cuman mau bawa, ini message baru tadi di pesawat baru saya bikinnya. Kenapa? Karena tadinya saya mau bawanya semuanya adalah agak yang keras punya nih. Agak yang keras buat Natal ini. Tapi saya pikir ini malam Natal, Christmas concert, jadi saya bawakan ada sedikit kasihnya. Sekali lagi, kasih Natal itu memberi. Nah saudara, kalau Anda terima koran, ingat, Anda harus memberi, menunjukkan bahwa kasihmu kepada mereka. Kedua, orang yang terhebat di dunia aja mengakui, nggak ada Yesus, nggak ada kasihnya, hidupmu adalah nol. Nah sekarang saya bawa basic dari biblical pattern dari God's creation, tolong. Saudara, Tuhan menciptakan kita, ini sang penciptanya, dia menciptakan kita, tetapi sayangnya manusia itu jatuh di dalam dosa. Tolong tayangkan, manusia itu jatuh dalam dosa. Kemudian karena ada Yesus, maka saudara diciptakan baru, saudara menjadi ciptaan baru. Tapi banyak orang dosa, lalu jatuh seperti Salomo, tuanya dia jatuh lalu dia bilang, di bawah matahari ini semuanya itu sia-sia. Nah saudara, saya kasih gambaran yang terakhir, yaitu Adam dan Hawa. Ini khotbah saya pendek nyari.
Adam dan Hawa. Saudara lihat gambar ini, saudara semua pasti ketawa. Di surga, di Taman Eden, ada Hawa, ada Adam, ada buah apel, saya tulis ini buah pengetahuan, ada ular. Kan begitu kan ceritanya. Ceritanya kan, ini kan dua nih nggak berdosa. Waktu nggak berdosa, ular nawarin buah pengetahuan kan. Lu makan dan ntar lu bisa jadi tambah pinter. Gak usah takut lah orang bilang apa. Akhirnya dia makan gak? Halo, semuanya makan gak? Siapa makan? Masuk ke dalam dosa gak? Dosa. Dikutuk sama Tuhan. Lalu mereka diusir ke bumi kan. Nah bumi kita ini makanya penuh dengan kutukan kan. Nah ini story-nya. Semua yang dosa, kalau terima Tuhan, dia akan menjadi ciptaan baru. Begitu betul semuanya, saya harap udah jadi ciptaan baru di sini. Ini saudara, seandai kata kisah ini ada di Tiongkok. Si Adam bukan namanya Adam, si Adam namanya Atyam. Si Hawa bukan namanya Hawa tapi namanya Ahwa. Coba tayangkan. Si Ahwa, si Atyam. Stop. Saudara, kalau si Adam dan Hawa keturunan Tionghoa, maka si Adam namanya Atyam, si Hawa namanya Ahwa. Maka buah pengetahuan itu nggak akan dimakan. Kenapa? Karena mereka orang Tionghoa buahnya dijual. Dapat duit nggak? Dapat goceng. Si ular bisa nggak nipu? Nggak bisa nipu. Kalau si ular sama orang Tionghoa diapain? Disop, jadiin capung. Betul? Nah Taman Edennya nggak bakal kosong karena Taman Edennya akan dibikin apa? Ruko sama apartemen. Jadi Taman Eden Residence. Nah saudara, malam ini saya nggak khotbah banyak. Saya mau lebih ke arah pengurapan. Gereja yang sukses ada 3 komponen. 1, hadirat Tuhannya ada. Saya percaya tadi dengan Agnes dan Edward menyanyikan lagu itu, Anda merasakan hadiratnya. Kedua, harus ada pengurapan. Ya, harus ada pengurapan. Dan yang ketiga, yaitu keintimannya sama Tuhan dan berbahasa roh. Tadi saya lihat Agnes sudah berbahasa roh. Jadi tinggal komponen kedua yaitu pengurapan. Boleh saya minta singer maju ke depan? Sebetulnya saya lupa mau minta tim singer kalau keburu besok belajar nyanyikan lagu yang pertama. Yang hidupku adalah penyembahan. Kalau keburu singernya nanti belajar kan supaya besok malam saya mau lagu hidupku adalah penyembahan waktu itu karena saya mau ngurapi. Hidupku adalah penyembahan ya. Itu lagu. Tadi saya baru bagi ke Edward Chen sama Pak Lukas. Edward mungkin boleh ditiru lagu itu, you boleh nyanyi kuoi kayak pakai apa ya. Hidupku adalah penyembahan 3 bulan lalu saya kenal lagu itu. Kenalnya melalui Menara Doa di Sentul. Saya ke Menara Doa di Sentul, maksudnya mau doa. Selama 1 jam, hanya 1 lagu yang dimainkan yaitu hidupku adalah penyembahan. Saya hanya menangis selama 1 jam itu. Setelah 1 jam itu, kemudian saya tanya sama yang tukang main keyboardnya, itu lagu-lagu apa kok saya gak pernah dengar. Dia bilang itu lagu adanya di sebuah pulau kecil di Alor, Nusa Tenggara Timur. Dan dinyanyikan oleh desa tempat itu. Waktu ini orang pemain keyboard ini, dia melakukan misi. Dia ke situ, dia dengar lagu itu, dia diberkati luar biasa. Kemudian dia belajar, lalu dia mainkan. Pas dia mainkan, saya ikut dengar. Dan sekarang lagu itu saya pakai seizin pemiliknya dan saya beli. Lalu saya promosikan. Nah, saya nggak berani kagak bawa karena nggak mau jadi kompetitornya Pak Edward. Biar Pak Edward ini yang jualan.
Saya lain kali, Anda dengar itu, saya jamin, terutama orang Philadelphia, saya tahu kalian tuh banyak stresnya dalam hidup. Stresnya pasti banyak, karena saya lihat kehidupan kalian tuh very tough ya. Tough untuk di dalam kehidupan, Anda mesti kerja berat, Anda mesti ngalamin keluarga dan lain-lain. Saya percaya kalau kalian dengar lagu itu, kalian pasti menangis. Lagu itu ceritanya ada seorang ya, yang lagi putus harapan. Dia dosanya saking besarnya, saya nggak tahu dosa dia apa. Dia datang ke gereja di persimpangan jalan. Dia anggap dirinya nggak layak untuk ke gereja. Waktu dia menangis di kaki Tuhan, mengatakan dirinya nggak layak. Tahu-tahu dia dapat lagu ini. Dia tulis lagunya. Lalu kalau Anda dengar, Anda pasti mengeluarkan air mata. Nah saudara, malam ini saya rindu bukan lagu ini, karena lagu ini mungkin tim musik sini belum bisa. Karena di gereja-gereja tempat saya kita mainkan, itu yang laki juga pada nangis semua. Dan pada waktu itu saya lakukan pengurapan. Dan malam ini saya harap kalau bisa tim singernya bisa memainkan lagu Immanuel. Bisa Pak ya? Tim singernya, bisa nggak? Bisa ya. Kalau boleh mulai kita mainkan, tim pemusik, tim singernya lagu Immanuel. Immanuel dengan suara yang lembut Anda mainkan. Lalu saya akan mengurapi supaya kasih Natal itu turun di dalam hidup kalian. Jadi message hari ini saya sengaja pendek karena saya mau mengurapi. Nomor satu, ingat Natal ini lahir seorang Yesus. Waktu gak usah diperdebatkan mau Desember mau bulan apa. Tapi maknanya kasihnya yang begitu besar. Maka dia memberikan anaknya yang tunggal. Supaya kalian gak binasa. Asal percaya. Tidak binasa lagu itu. Jadi malam ini biarlah lagu Tuhan menyertai Anda akan dinyanyikan.